Jadi ada beberapa ikan memang yang jadi korban hama tikus di sini. Salah satunya ya demekin, matanya hilang, belah. Kenapa saya bilang tikus ya, karena pada saat kejadian melihat sendiri dan posisinya juga baru berdarah banget, jadi memang baru banget dimangsa. Terus ada beberapa oranda juga yang dorsalnya rusak sama bagian badannya ada yang growak. Tapi kalau untuk oranda masih aman, masih bisa sembuh lah, karena vitalnya nggak hilang gitu, nggak rusak. Cuma kalau yang demekin ini kan mata gitu, mata otomatis ya untuk ada lagi nggak ada kemungkinan gitu. Nah terus belum lama juga kejadian, mungkin belum satu minggu ini itu ada mati listrik. Pada saat pulang kerja ya memang udah pasrah aja udah, karena posisinya juga udah ngambang ya kan, udah mati. Ditambah lagi juga mungkin sirkulasi air kolamnya juga nggak jalan, terus kita juga masih pakai cacing sutra atau pakan hidup ya, mungkin karena sirkulasi nggak jalan, air asinnya juga nggak ada, jadi racun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lentera 3. Saya Waizal atau biasa dikenal dengan nama Encang. Saya hobis, seller, groomer, dan juga owner dari Encang Goldfish. Bicara tentang Mas Koki, saya memulai hobi ini itu tahun 2017-an, pertengahan atau akhir. Saat itu awalnya hanya sekedar pelihara buat akuarium dan sukaan anak. Dari situ jadi lebih tertarik untuk main lebih. Di tahun 2018 sudah mulai mencoba untuk mencari tahu tentang ikan-ikan koki yang klasio. Kita bahasanya sering bilang itu eski atau kontes. Cuma di periode itu masih belum tahu harus kemana, belajar dengan siapa, ya kan. Intinya untuk mencari tahu itu belum ada. Sampai ada momen Nusatik 2018 menyempatkan diri untuk datang buat ngeliat-ngeliat, oh ternyata Mas Koki itu ada yang lebih wah lagi gitu, yang mungkin sekarang orang kenalnya dengan Great Show Quality atau SQ. Dari situ ada lebih tertarik lagi untuk belajar dan pengen menggeluti, terutama nyemplung di dunia kontesnya. Sampai pada akhirnya berkenalan dengan beberapa seller dan breeder. Semuanya memang awalnya dari Facebook, bermula dari lelangan-lelangan, karena waktu itu Facebook media informasinya cukup bagus ya, jadi ada media untuk belajarnya juga. Nah pada saat itu berkenalanlah dengan yang namanya April Sandi, Super Goldfish gitu. Nah dia itu salah satu mentor awal saya bermain ikan Mas Koki. Selain April Sandi ada lagi Embot dari Barokah Quality, dia juga salah satu mentor. Ada juga Andrew Rumah Koki, ya mereka banyak ngajarin saya ya gimana sih kita mencari bahan yang bagus, termasuk pun kita mensortir dari bahan gitu ya. Mereka orang yang mengajari benar-benar dari semuanya, sampai akhirnya kita mampu sendiri gitu, maksudnya bisa karena udah dapat kemampuan itu dari hasil belajar dari mereka. Ditambah lagi ada peran yang selalu diingetin sama mereka, ya kita jangan pelit ilmu dan kita harus cari ilmu seluas-luasnya. Akhirnya ada satu momen dimana untuk kontes. Waktu itu tujuannya pure hanya ingin ikut serta dulu, bukan untuk kita mau cari piala atau gimana, karena emang bener-bener masih belum paham banget sama yang namanya dunia kontesnya itu. Akhirnya Liga Mas Koki pertama atau kedua saya
mencobalah untuk turun di kelas junior. Waktu itu pas saya masih ingat kelas Ryukin, junior Ryukin, itu turun atas nama Filosofi Koki. Dari situ jadi media belajar, dan teman-teman di Filosofi juga kalau kita mau ngelihat membandingin ikannya show yang bagus seperti apa ya, kita lihat juaranya dulu ikannya seperti apa. Jadi kita tahu, oh kita nanti nyari bahannya yang seperti ini, kualitasnya yang seperti ini, atau misalkan kalau memang yang size besar ya proporsionalnya seperti ini. Itu yang selalu diajarin sama senior-senior saya di Filosofi Koki, sampai akhirnya ada kesempatan di Liga 3. Alhamdulillah ada rezeki di mana Filosofi Koki itu menjadi tuan rumahnya mengadakan kontes Liga 3. Di situ saya mendapat ilmu lagi, terutama dalam hal penjurian Mas Koki, karena saat itu dari tim meminta saya untuk menjadi salah satu pendamping di kontes itu. Dan saya masih ingat waktu itu saya mendampingi Bang Fran, Kasper Farm Depok. Dari dia dapat ilmu lagi yang benar-benar ya saya tampung. Jadi benar-benar ilmu yang boleh dibilang kita tuh nyari di luaran tuh nggak ada gitu ya kan, karena benar-benar nyemplung di arena situ kita dikasih tahu, ini loh cara bahan ini kayak gini, ini ikan baby seperti ini, ikan junior seperti ini. Akhirnya berjalannya waktu, liga selesai, dan saat itu saya karena kesibukan juga ya mungkin tidak sering ikut lagi kontesnya, sampai akhirnya di 2022 kita membuat sebuah gebrakan. Waktu itu saya Embot, terus ada Om Andrew, ada Budianto, Niko Bayhaki, dan beberapa teman lainnya. Kita bikin kontes yang namanya Bineka di Riser. Dari situ dapat ilmu lagi dan mendampingi salah satu juri juga, yaitu Om Diki yang dari Semarang, serta sempat beberapa kali dalam satu momen itu mendampingi Bang Mamat untuk penjurian. Di situ nambah lagi ilmu itu, dan di momen itu juga alhamdulillah salah satu ikan saya dapat juara. Tapi kalau untuk yang paling berkesan selama main kontes itu pada saat di IGS, karena di situ pertama kalinya ya mungkin memang bukan piala sih, tapi salah satu ikan saya kebetulan dimentori sama senior saya Andrew dapat juara 5. Terus pernah juga pada saat di kontes Bineka, salah satu ikan saya dari salah satu farm dapat juara 2, termasuk yang di Tulung Agung. Sempat ikut turun, cuma turun 2 ya alhamdulillah ada yang nyantol. Sekarang mungkin kalau untuk kontes udah nggak terlalu sering, karena ya pertama waktu juga, karena pekerjaan juga yang lebih utama nggak bisa ditinggalin. Yang kedua memang kapasitas tempat untuk grooming memang masih terbatas. Kita memang ada rencana untuk merenov besar-besaran, tapi masih menunggu waktu dulu karena kesibukan pekerjaan yang utama ini yang memang benar-benar nggak bisa ditinggalin gitu. Teruntuk Encang Goldfish, jadi kenapa penamaannya Encang Goldfish? Karena ngambil simple aja, ngambil dari nama aja gitu. Boleh dibilang ini nama panggilan dari kecil ya, dari SMP-an lah. Jadi awalnya panggilan orang tua itu Isal gitu. Cuma kan waktu itu kan saya ikut yang namanya kayak klub bola, hampir mirip-mirip SSB gitu. Karena di satu tim itu punya nama yang sama dan kadang jadi starting yang sama gitu. Kalau misalkan lagi tanding atau latihan, salah satu teman manggil merubah nama gitu, jadi panggilan Encang. Nah ternyata panggilan ini keterusan gitu sama teman-teman lain yang awalnya di lingkungan rumah, terus di lingkungan klub bola, akhirnya kebawa ke tempat kerja, termasuk pas kuliah juga, tempat kerja, kuliah. Mungkin kalau sekarang di kerjaan ya lebih kenalnya sama panggilan sendiri gitu, nama panggilan Encang itu dibandingin nama asli gitu. Bahkan sampai yang tingkat atas pun kayak direktur tuh lebih tahunya ya nama panggilan, itu bukan nama aslinya. Akhirnya ya udah sampai ke bawah sekarang, termasuk pada saat perkenalan sama teman-teman di Mas Koki ya karena lebih nyaman dipanggilnya Encang, ya memperkenalkan dirinya dengan nama Encang. Mungkin kalau di dunia Mas Koki alhamdulillah udah banyak yang kenal gitu. Jadi kalau misalkan kayak pakai nama lain kan juga agak gimana gitu kan. Jadi ya udah tinggal pakai nama panggilan pribadi, tinggal ditambahin goldfish-nya aja. Dari simpelnya sih sebenarnya di situ gitu. Nah, kalau untuk jenis-jenis Mas Koki yang ada lebih banyak sih sekarang ready-nya fancy. SQ pun sebenarnya ada, cuma awalnya lebih kayak kebutuhan pribadi sendiri gitu, lebih kayak pengen kepunyaan gitu. Karena kalau secara bisnisnya aja fokusnya sih lebih ke fancy rapi gitu. SG pun juga menyediakan memang hanya terbatas. Mungkin kalau pada saat menjelang kontes baru saya mulai hunting gitu kan. Ya karena kan alhamdulillah ada beberapa customer yang memang
mencarinya spek yang seperti itu, kita bantu hunting gitu. Kembali lagi kita alhamdulillah sudah punya basic dasar untuk dalam hal pemilihan bahan gitu kan. Jadi tinggal nanti kembali lagi customer yang suka atau tidak mengenai bahan itu. Kenapa milih grooming Mas Koki? Ya sebenarnya sebelumnya sudah nyoba predator seperti arwana, terus lohan. Sempet lagi pas mulai Mas Koki juga waktu boomingnya Cana. Cuma Mas Koki ini kan mungkin kalau sebagian orang melihatnya lucu, ya kan, gembul gimana. Cuma kalau saya pribadi ini kan yang udah ngikutin Mas Koki cukup lama, jadi Mas Koki ini banyak perubahan strain gitu. Dari yang awalnya mungkin monoton dengan warna yang cuma RW, awal-awal saya ngelihat atau black, tapi sekarang sini mulai ada yang nongol blue base, calico. Simpelnya tuh Mas Koki kan kita mau piara dalam wadah yang cukup banyak, lebih enak dipandang gitu kan. Mau kita mandang dari atas ataupun dari depan pun juga sama. Terus progres, kalau misalkan bicara progres, memang semua jenis ikan kalau kita nge-groomingnya baik pasti ada progres. Cuma kalau untuk Mas Koki ya karena mungkin ada feel tersendiri gitu, berbeda dengan predator lain gitu atau yang sejenisnya, jadi seperti itu. Suka duka grooming Mas Koki banyak banget ya. Kalau sukanya sih sebenarnya simple lah. Kalau misalkan kita beli ikan bahan yang benar-benar bahan mentah gitu ya, mungkin kalau misalkan orang melihatnya ya ikannya jelek gitu ya kan karena masih bahan, tapi kita bisa buat ikannya jadi bulky, gemuk ya kan, tiba-tiba berisi, atau yang awalnya kelihatan ada minusnya ternyata pada saat udah kita grooming ya kasat mata udah nggak terlalu kelihatan minusnya gitu. Selain itu ya otomatis ya duit cuan ya kan. Jadi kalau misalkan kita nge-grooming dengan bahan, misalkan kita beli bahan murah, jangan tiba-tiba kita bisa grooming jadi bagus, otomatis kan meningkat value-nya. Begitupun juga kalau misalkan kita lagi nge-grooming yang bahan-bahan show, ya otomatis dengan kita beli bahan yang cukup lumayan harganya, ya kita bisa menjual juga lebih tinggi lagi. Itu pun berlaku kalau ikannya memang pada saat kita grooming ada progresnya, karena bicara grooming itu kan nggak cuma sekedar ngasih makan ikan ya, jadi ada beberapa step lah ya kan. Dan mungkin ada banyak orang juga punya cara masing-masing gitu. Bisa aja pada saat kita nge-grooming dari bahan ikannya jadi rusak ya kan. Bisa juga pada saat kita nge-grooming ikannya mati atau tiba-tiba ada yang cacat atau gimana. Itu mungkin kalau saya pribadi sering nemuin gitu. Cuma kan jadi pengalaman, kita belajar lagi, memanage lagi. Sementara kalau untuk dukanya ya namanya kita di sini juga seller, yang paling umum ikan mati. Paling sering itu ada yang baru datang baru beberapa hari tiba-tiba ikannya mati, entah memang dari sananya di pas pengiriman kondisinya kurang baik, atau bisa juga memang di sini lagi kondisinya yang nggak baik. Cuma biasanya kita saling komunikasi aja antara kita pembeli sama penjual yang di sana seperti apa nanti teknisnya. Terus hama, kalau hama ini memang karena tempat saya boleh dibilang lembab gitulah, jadi hama itu nggak sekedar kutu aja, jadi ada tikus di sini, tikus beneran, dan memang yang diincer bukan cuma diincer badannya ya, kadang ada yang hilang juga gitu, dan kucing liar gitu. Jadi mungkin beberapa kolam memang kita pakein jaring buat penutup, sama kita pakai racun tikus juga gitu. Jadi kalau misalkan mau berangkat kerja, mau istirahat malam setelah pulang kerja, jadi setelah udah cek perangkap itu kita pasang gitu, kayak lem tikus atau perangkap tikus. Jadi ada beberapa ikan memang yang jadi korban hama tikus di sini. Salah satunya ya demekin, matanya hilang sebelah. Kenapa saya bilang tikus ya karena pada saat kejadian ngelihat sendiri dan posisinya juga baru berdarah banget, jadi memang baru banget dimangsa. Terus ada beberapa oranda juga yang dorsalnya rusak sama bagian badannya ada yang growak. Tapi kalau untuk oranda masih aman, masih bisa sembuh lah karena vitalnya nggak hilang gitu, nggak rusak. Cuma kalau yang demekin ini kan mata gitu, mata otomatis ya untuk ada lagi nggak ada kemungkinan gitu sebelahnya ini. Nah terus belum lama juga kejadian, mungkin belum satu minggu ini itu ada mati listrik. Jadi ceritanya hujan besar satu hari, memang posisinya saya kan karena saya kerja dan nggak di rumah, salah satu kolam yang posisinya nggak di rumah, jadi kan memang ada kolam yang kita ditaruh maksudnya kolamnya ada di dekat rumah, cuma posisinya nggak di dalam satu area gitu, posisinya ada di dekat rumah nenek. Jadi karena pada saat kejadian posisi sedang di tempat kerja, ditambah lagi memang untuk
ikan-ikan ini kan semuanya yang ngurus saya, jadi anggota keluarga yang lain memang hanya boleh dibilang ya mengecek tuh. Nah pada saat kejadian posisi yang biasa kasih makan itu lagi keluar gitu, dan kita nggak tahu kalau ternyata mati lampunya itu di luar prediksi yang cukup lama sampai 23 jam. Pada saat pulang kerja ya memang udah pasrah aja udah, karena posisinya juga udah ngambang ya kan, udah mati, ditambah lagi juga mungkin sirkulasi air kolamnya juga nggak jalan, terus kita juga masih pakai cacing sutra atau pakan hidup ya, mungkin karena sirkulasi nggak jalan, aerasinya juga nggak ada, jadi racun. Mungkin bisa jadi share pengalaman juga untuk teman-teman ya, pada saat melakukan seperti itu ya disiapkanlah seperti yang namanya mungkin ACDC, aerator ACDC, atau misalkan mungkin lagi di tempat ya kalau bisa kurangin airnya. Kalaupun posisinya ikan lagi makan ya paling aman ya ACDC dulu, punya ACDC untuk kalau misalkan untuk kelas rumahan. Kalau misalkan kira-kira udah urgent banget dan ACDC memang tidak ada, bisa dialternatif mengurangi ketinggian air. Ketinggian airnya dikurangi setinggi badan ikan, sama ya kalau punya oksigen bisa pakai oksigen, di entah oksigennya selangnya mau langsung dimasukin ke kolam atau akuarium, bisa juga mau di packing gitu. Cuma kalau untuk di packing kan juga harus melihat juga kondisinya kan, ikan juga kan bisa aja lagi kondisi habis makan, jadi kotorannya harus dicek berkala. Sama seperti kayak kita ngirim ikan kan otomatis akan ada kotoran juga. Untuk ikan-ikan yang ada di sini sebagian besar dapat dari breeder-breeder dan seller-seller yang mungkin boleh dibilang sudah cukup punya nama gitu. Kalau di sekitar Lampung itu yang paling sering supply itu dari Ajis, terus pernah beberapa kali dari Kairos. Yang paling intens sih sebelumnya dari Barokah, cuma sekarang kalau Barokah saya lebih ngebantu juga gitu, bantu supply buat Barokah juga kalau memang diminta. Kalau tidak ya paling kita ambil dari Tulung Agung. Ada beberapa breeder seperti dari Goldfish Danastri, Mas Dedik, terus Albiandra Farm, Goldfish Gemilang, Hoirul Yakin, dari TB Team juga beberapa kali pernah. Cuma memang karena di sini kondisi tempatnya space yang nggak terlalu banyak, jadi boleh dibilang ya mencari ikan yang dikip di sini lebih selektif, dalam artian bukan mencari yang bagus, maksudnya harus yang bagus, tapi kita menyesuaikan pasar juga. Misalkan pasarnya lagi trennya misalkan shorttail ya berarti kita lagi banyak ke shorttail. Kalau pasarnya lagi butuhnya rancu, kita perbanyak ke rancu. Mungkin kalau untuk spesifik jenis ikan kayak misalkan rancu, kita disuplainya dari Mas Pendik, Gemilang, dan Mas Pendik. Jadi Mas Pendik ini ada dua, ada yang namanya Gemilang Goldfish sama Albiandra, itu yang suplai rancu dan shorttail. Terus Mas Pendik juga dari Goldfish Danastri, itu Ryukin sama rancu. Terus Hoirul Yakin suplainya shorttail sama Ryukin, lebih seringnya Ryukin kalau untuk Hoirul Yakin. Lalu untuk Ajis lebih Oranda shorttail atau medium tail. Itu udah pasti kalau shorttail atau medium tail Encang Goldfish udah pasti dari Ajis kebanyakan, hampir 80% lah. Dan juga ya kita beli dari hobis juga itu, misalkan hobis ada yang minta jualin, misalkan kita juga punya customer kan, mereka minta bantu jual ya kita bantu jual gitu. Ada juga dari Andrew Rumah Koki, jadi nampung di sini untuk ikan-ikannya, dan juga saling selling sama temen gitu. Jadi ada beberapa teman deket ya seperti Niko Bayhaki, Nunu Pradopo, Sandy Ang, Faiz, jadi kita saling sharing jualan gitu. Jadi ikan yang mereka ya kita postingin, begitupun juga ikan kita postingin, seperti itu. Untuk treatment pakan di sini, karena kebetulan saya juga pekerja yang punya aktivitas utama, jadi semuanya kita setting di food timer atau mungkin auto feeder lah istilahnya, menggunakan pelet. Per harinya itu disetting 8 kali, ada yang 10 kali, yang 8 kali, tergantung bahannya juga ya. Lalu kita masih kasih cacing beku setiap pulang kerja, itu udah wajib cacing beku. Dan kalau lagi jadwal libur kerja biasanya kita kasih kukusan telur. Kalau untuk treatment chamber atau filtrasi di sini, karena di sini menggunakan beberapa fiber dan tank, jadi ada yang tank dengan 3 sekat itu biasa seperti media mekanik pun juga yang simple
jaring nelayan, biologinya ada kristal bio sama karang jahe, sama lampu UV kalau yang di outdoor. Kalaupun yang 4 chamber biasanya kita tambahin batu apung atau biobol gitu. Jadi tergantung kebutuhan budget juga. Sama fungsinya sebenarnya kan nggak terlalu beda gitu. Jadi ya tinggal aplikasinya aja. Sama paling nge-treat air gitu. Kalau di sini backwash setiap hari gitu. Jadi setiap pulang kerja kita backwash tuh semua chamber yang ada di fiber atau di tank utama. Kalau untuk pembersihan media itu biasanya 1 minggu sekali. Biasanya lebih seringnya mekanik sih, 1 minggu sekali mekanik gitu. Paling kalau selebihnya kalau misalkan kira-kira biologi kalau udah pekat banget atau misalkan tanahnya udah banyak baru kita iniin. Biasanya sih rutinnya sebulan sekali kalau di biologi. Cuma kalau mekanik seminggu sekali, sama backwash saja tiap hari. Kalau backwash sudah wajib gitu tiap hari. Untuk bahan, karena kebetulan di sini ready-nya lebih banyak fancy dan fancy rapi, jadi ya kita biasanya mencari bahan yang mungkin kalau dilihat kecilnya memang kelihatannya biasa gitu. Jadi ini memang kan namanya bahan pasti buat di grooming dulu ya kan. Jadi di sini kita menyediakan memang banyak bahan. Tinggal nanti kita mengedukasi untuk cara pemilihan bahannya baiknya seperti apa. Kalaupun masih awam untuk menggrooming, kita masih ngebantu untuk edukasi cara groomingnya seperti apa, cara pola pembelian pakannya seperti apa gitu. Karena mungkin beberapa breeder atau seller atau hobis pun punya cara masing-masing gitu. Kalau saya nggak pernah memaksakan orang mau ikut cara saya, jadi tinggal diambil baiknya, senyamannya aja sih. Kalau saya sih lebih ke senyamannya orang mau groomingnya dengan cara apa gitu. Kalau yang saya lakuin sendiri di sini itu memang udah rutinitas dari sebelumnya gitu. Jadi dengan pola pakan di food timer, terus cacing beku, terus kukusan telur, itu memang yang udah saya jalanin dan nggak pernah berubah gitu treatment itu. Untuk treatment ikan yang baru tiba itu, karena kan kita juga beli dari petani kan, otomatis ada perjalanan jauh kan. Jadi biasanya kita menyiapkan satu tempat, entah itu tank atau fiber. Memang di sini disiapkan satu fiber khusus, memang dia khusus karantina ikan yang baru datang atau mau dikirim. Itu cuma mungkin hari ini kan tidak ada pengiriman, jadi memang ini sudah running, sudah diaerasi, terus sudah diberi treatment garam dan sudah kefiltrasi juga. Jadi nanti tinggal kita buka aja gitu ikannya. Untuk sahabat Tentara 3 yang ingin tahu cara treatment ikan yang baru datang dan pemilihan bahan grooming, nanti akan kita spill di akhir video. Untuk rencana kedepannya kemungkinan di awal tahun memang ada mau dirombak dulu semuanya. Kita mau renovasi dulu total, terutama yang di area ini mau dirombak dulu semuanya, mulai dari penggantian atap sama mengganti fasilitas juga biar lebih cukup lah untuk nge-keep dan nge-groomingnya, sama biar kalau ada teman-teman yang mau main atau mau sharing-sharing di sini juga bisa lebih nyaman. Harapan untuk dunia Mas Koki ya tentunya makin maju ya, dan makin banyak lagi orang-orang yang berkecimpung di Mas Koki, khususnya yang orang-orang baru, entah itu yang hanya baru mulai untuk nge-keep dulu ataupun yang ingin terjun ke dunia kontes. Di situ kan jadi nanti akan ada seperti generasi juga kan, generasi entah ada pemain-pemain baru lagi di kontes, dan tentunya kan giat penjualan Mas Koki kan juga makin meningkat dengan adanya hobis-hobis baru. Pesan-pesan untuk penonton Lentera 3, jangan takut untuk memulai miara koki gitu, karena koki ya nggak sulit juga, maksudnya masih bisa tetap hidup dengan jangka waktu yang lama juga. Kalaupun yang ingin baru memulai miara Mas Koki ya siapkan tempatnya dulu, dalam artian entah itu fiber atau tank dengan panjang semeter atau tinggi 50, 60, 40 juga nggak apa-apa. Nanti tinggal atur pola filtrasinya, tinggal cari bahannya, nanti bisa juga ya sharing-sharing juga untuk nanti gimana cara grooming yang baik seperti apa dan cara perawatan airnya juga seperti apa. Lalu juga ada hobi-hobi baru juga, yang hobis-hobis baru maksudnya yang ikut di arena gitu, kontes. Karena kan kebanyakan banyak yang masih takut. Jangan takut kalah sih kalau poinnya saya mah, namanya kontes kan itu hoki ya. Saya juga jarang menang sebenarnya, karena mungkin sekarang kita udah luas cakupannya, jadi saya ke kontes itu lebih kayak mau silaturahmi, karena saya bisa ketemu sama mereka senior saya atau guru-guru saya atau yang udah lama main di koki ya di arena kontes gitu. Karena kan
kita punya kesibukan masing-masing juga, komunikasi mungkin juga jarang. Jadi kalau hobis baru ada yang pengen main kontes, siapin mental aja gitu. Jadi jangan takut lah gitu. Anggap aja ya kita nyari hoki lah di situ. Selebihnya nyari temen. Untuk sahabat Lentera 3 yang ingin tahu proses treatment ikan yang baru datang, jadi kebetulan hari ini baru datang 2 kantong dari Tulungagung, dari Gemilang Goldfish, beberapa bahan fancy. Jadi saat ini lagi diaklimasi dulu, menyesuaikan suhu, dan kebetulan di sini kolamnya sudah teraerasi dan sudah diberi treatment garam untuk adaptasinya biar lebih cepat di sini. Sahabat Lentera 3, ini jadi ikan yang baru tiba dari pengiriman. Untuk memindahkan setelah diaklimasi ya kita ambil persatu dan usahakan mengambilnya pelan-pelan dan dari depan gitu, karena untuk menghindari kerusakan di tubuhnya si koki. Karena ini berhubung ini rancu yang tidak ada dorsal, jadi mungkin lebih aman gitu. Tapi kalau yang ikan-ikan yang berdorsal lebih hati-hati aja gitu. Nah, lalu kita diamkan di sini sampai, kalau saya pribadi di sini 1-2 hari sambil dicek apakah ada kerusakan atau kutu dan segala macam. Nanti setelahnya misalkan sudah kondisi ikan stabil, baru kita tetap pindahkan ke kolam utama untuk dilanjutkan grooming. Bisa juga dengan size segini sudah bisa dilepas gitu. Ini yang tadi baru datang, jenisnya Rancu Calico Blue Bass. Ada kirin juga, yang ini kirin Blue Bass. Jenisnya fancy semua. Yang ini juga sama, ini kirin Blue Bass. Patternnya ya seperti ini kalau Calico dan kirin. Ya masih bahan buat di grooming. Ya standar fancy lah ini. Ya itu aja untuk sahabat Lentera 3, sharing dan edukasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Lentera 3. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan komen, dibagikan juga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin mencari ikan mas koki, apapun grade-nya ya insya Allah masih bisa menyediakan. Jadi bisa menghubungi langsung di kontak saya di 0857 72202878 atau via Instagram di Encang Goldfish, via Facebook di Encang AY. Untuk yang pengen offline atau mau datang langsung bisa, cuma mungkin kita menyesuaikan jadwal karena saya free-nya itu di hari Jumat. Terus untuk malam bisa dari jam 8 malam sampai pagi pun bisa gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.